Coba saya ikut tanggapi ya. Nggih, monggo. Jadi, Terima kasih waktunya, terima kasih Mas Hadi telah menyampaikan berbagi pengertian pelajaran dari surat Al-Baqarah 188. Saya di sini mau lebih dalam lagi menyoroti tentang eh, pihak-pihak yang disampaikan dalam ayat ini ya. Wala takulu amalukum, wala takulu amal. Janganlah kalian memakan harta kalian. Saya mau lebih dalam ke istilah kalian di sini. Kalian. Nah, kalian di sini ini sebuah masyarakat di Madinah. Pada waktu ayat ini turun kan ini Al-Baqarah ini ayat surat yang turun di Madinah. Nah, artinya Madinah sudah ada sebuah komunitas baru yaitu yang namanya umat Islam atau masyarakat Islam atau masyarakat mukmin yang dibentuk oleh Rasulullah di perjanjian Piagam Madinah. Itu umat baru. Nah, kalian di sini yang dimaksud adalah kalian masyarakat baru ini. Gitu. Nah, perintah Allah ini hanya bermakna kalau didengar oleh masyarakat yang mutakin. Nanti kalau kita kembali ke asal tema-tema utamanya dalam surat Al-Baqarah, ini kan membentuk umat yang mutakin. Membentuk umat yang mutakin. Jadi dari kal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Jadi tema besarnya ini semua aturan-aturan syariat-syariat yang nanti mulai dari surat apa ayat-ayat 180-an ke bawah itu kan mulai syariat-syariat, mulai hukum-hukum, mulai mulai apa istilahnya kitab-kitab. Kutiba alaikumusiyam ya. Kutiba itu kan dari kata kitab, dibukukan atau dicatat. Tapi itu sebenarnya itu maknanya juga adalah hukum. Kitab itu juga bermakna hukum. Jadi misalnya digunakan kitab undang-undang pidana, ya itu udah menjadi bahasa sehari-hari kita kan. Memang asalnya setiap ucapan itu kan nggak lidah itu nggak berulang ya. Kalau nggak ditulis, nggak dicatat, dia itu bisa berubah-ubah asalnya. Nah dengan ditulis maka tercatat. Artinya kita kalau misalnya ada sengketa itu kita bisa merujuk kembali pada catatan. Tapi makna dari kitab sebenarnya itu makna umumnya adalah catatan yang tidak bisa dirubah. Atau nanti kalau dalam dunia hukum disebut kitab itu sama dengan ketetapan-ketetapan hukum dari Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kitab. Dalam Al-Quran, di dalam ucapan-ucapan Allah itu sebagiannya adalah kitab. Kitab artinya norma-norma hukum, norma-norma sosial, ketetapan hukum. Nah, ini di Madinah itu sudah mulai banyak muncul-muncul syariat-syariat, ketetapan-ketetapan hukum atau yang disebut kitab. Nah, perintah ini sangat berbeda jauh dengan umat sebelumnya. Umat sebelumnya ketika periode Mekah. Kalau di periode Mekah, hal-hal yang seperti ini, kecurangan ini ya, ini hal yang biasa. Ya, di dalam etika atau moral Mekah, siapa yang pinter, siapa yang lihai, siapa yang bisa mengendalikan situasi, membuat konspirasi, membuat kecurangan, dia bisa memenangkan. Dan itu menurut hukum di jahiliyah itu halal. Menurut jahiliyah itu halal. Memang hukumnya seperti itu. Hanya satu kehormatan di dalam masa jahiliyah itu yang tidak boleh dihianati adalah suku. Yang tidak boleh dihianati adalah sukunya sendiri. Jadi kepala suku, eh, kehormatan suku, wibawa suku, keturunan, laki-laki yang meneruskan perjuangan sukunya, itu yang dihormati, satu-satu yang dihormati itu.
Selain itu, selama kita mampu, maka kita bisa melakukan segala cara. Pinter-pinteran. Itu di zaman jahiliyah dan normanya seperti salah satu contohnya itu gini ya. Ketika kita dalam kondisi sulit, pacaklik, ya, kemudian mata air kita itu habis, nggak bisa makan ini, mata air musim kering, sumur yang sebuah suku itu habis, maka suku itu diperbolehkan melakukan penyergapan, atau istilahnya rampasan, di sawah kalau bahasa Qurannya di sawah, bisa. Jadi, sebuah pasukan yang tiba-tiba nanti ada kafilah jalan itu melakukan penyergapan. Nah itu selama tidak membunuh, tidak sampai menimbulkan korban, harta rampasannya itu halal, nggak apa-apa. Jadi tekniknya harus tingkat tinggi, itu merampas tanpa terjadinya korban. Tapi kalau terjadi korban, maka nanti harus bayar nyawa juga. Hal-hal yang seperti itu tuh halal menurut hukum tradisi jahiliyah. Jadi kalau udah kepepet, orang udah nggak bisa bertahan hidup, itu boleh melakukan hal-hal. Nah, ayat ini, perintah hukum ini diberlakukan kepada umat yang baru. Seandainya diberlakukan Nabi Muhammad itu menyampaikan syariat ini kepada orang jahiliyah, ya nggak ada artinya, karena mereka kan tidak beriman. Ya, dia percaya Allah, tapi dia nggak percaya kalau Allah itu mengeluarkan hukum. Dia percaya ini Ka'bah ini milik Allah, percaya. Tapi kalau Allah mengeluarkan hukum, dia nggak percaya. Hukum itu ya buatan manusia. Kalau di Makkiyah. Ketika di Madinah dengan hasil perjanjian Yathrib, terbentuknya sebuah umat yang baru. Nah, bagaimana Allah itu menuntun tahap demi tahap umat itu mempunyai etika. Etika. Jadi hanya orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah lah yang bisa mematuhi syariat-syariat yang disampaikan oleh Allah. Jadi hal yang ini ya, bagaimana kita jangan memakan makanan dengan memakan harta kalian dengan cara yang batil. Cara yang batil. Berarti disampaikan oleh Mas Hadi, cara yang batil itu ya banyak ya macam-macamnya. Hal ya, mulai dari bahannya, cara mendapatkannya, cara mengkonsumsinya, cara mengolahnya, dan sebagainya itu nanti bisa masuk ke dalam kategori cara yang batil. Cuman dalam ayat 188 ini ada kekhususan. Watutlu ini penjelasan, wawunya ini penjelasan. Batilnya itu cara curangnya itu, cara batilnya itu apa? Ketika seseorang sengaja bekerja sama dengan hakim ya untuk mendapatkan harta. Jadi ini ada penipuan kerjasama dengan hakim. Jadi ada dua pihak yang bersengketa, A dan B, gitu. Kemudian salah satu pihaknya bekerja sama dengan hakim untuk mendapatkan harta tersebut. Secara hukum, tadi jika dikutip oleh Mas Hadi tadi, kalau hukum itu kalau hakim memutuskan sesuatu harus dipatuhi oleh umat yang beriman. Walaupun hakim itu keliru dalam mengambil keputusan. Ya, ada satu kasus lain kan ya, Ali bin Abi Thalib ingin meminta baju besinya, yang dicuri oleh orang. Tapi ketika di depan hakim memutuskan baju besi itu milik mereka, milik yang mencuri. Kemudian Ali menghormati keputusan hakim. Oh ya, sekarang ini sah milik kamu. Berdasarkan keputusan hakim ini sah milik kamu. Nah, cuman di sini ayat 188 ini yang didorong ini kan etika orang beriman. Etika orang beriman. Dengan kalimat terakhirnya itu
ya. Wa antum lamun, ya. Atau saya baca lengkapnya ya. Wa tutlu biha ila hukami litakulu farikon min amwalinas, ya. Jadi supaya kamu mendapatkan sebagian dari harta di antara manusia bil ismi, dengan cara dosa, dengan cara rekayasa, ya. Rekayasa dengan hakim tadi bil ismi. Wa antum tak lamun, sedangkan sedangkan kalian itu sebenarnya tahu bahwa kalian ini kalau itu bukan haknya kalian. Nah, di sini saya setuju juga dengan yang disampaikan Mas Deli. Ayat ini diletakkan setelah membahas puasa, saum. Saum itu juga nggak ada apa namanya. Allah itu memerintahkan kita harus berhenti makan, ya, mulai subuh sampai dengan maghrib. Itu nggak perlu logika, nggak perlu alasan ilmiah yang berdele-dele. Kenapa ini, kenapa nggak perlu. Jadi kita kepatuhan kepada syariat yang ditentukan oleh Allah. Pokoknya patuh. Dan ketika tubuh kita secara normal merasa haus, minta makan, nah kita tetap meletakkan Allah sebagai panglima tertinggi yang belum boleh menyuruh makan. Nah ini kan masalah etika juga. Sebenarnya kalau kita makan sembunyi-sembunyi juga secara hukum nggak masalah, gitu. Nggak ada yang mau nangkap. Gitu. Tapi di sini umat yang baru dididik oleh Allah memiliki etika yang tinggi, Dan yang dipanggil seperti minggu lalu disebutkan oleh Pak Sukri, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi kalau nggak beriman ya percuma ngomong etika. Atau ayat ini kita bicarakan, kita sarankan kepada orang-orang yang nggak beriman. Nggak percuma. Apa faedahnya? Apa manfaatnya bagi saya orang yang beriman untuk menjunjung etika? Percaya kepada Allah. Nah ini memang bagaimana sebuah umat yang baru ini, yang baru dibentuk pada zaman Madinah, itu memang dilatih oleh Allah untuk menjunjung etika. Jadi tradisi masa lalu, ya, yang menghalalkan segala cara itu hilangkan. Jadi kalau kamu tahu itu bukan hakmu, kamu nggak boleh berusaha mengambil, merampas. Gitu. Nggak boleh pakai cara-cara batil. Sejak saat ini hentikan cara-cara batil untuk cari makan. Untuk di sini kan makan harta ya. Jadi ini selain akulu ini, makan ini juga bisa digandengkan dengan objek buah, ya, makanan fisik, tapi di sini digandengkan dengan harta. Jadi sama juga ternyata dengan di Indonesia ya, cari makan itu juga sama dengan cari kerja. Jadi makan ini maknanya luas, makan hartanya artinya apa namanya menguasai harta. Jadi itu yang saya coba tambahkan, bahwa di sini dari tema utamanya adalah membentuk sebuah umat yang mutakin. Nah, problemnya kalau hari ini, alhamdulillah kita sudah muslim, apakah keinginan kita masih setebal ketika awal mula umat dibangun, yang umat dulu sukses, ya. Pas sekarang ini sudah karena lahir sebagai umat Islam, sehingga hal-hal yang seperti ini itu kayak udah nggak terlalu ya didengar gitu ya, cuman udah nggak etika udah nggak penting lagi gitu. Seiring dengan keimanan umat Islam itu sendiri, apakah kita itu masih kuat menjaga etika gitu ya. Artinya gini ya, transaksional zaman sekarang ini kan lebih
parah juga dan kita ini apakah kuat menghadapi seperti itu. Misalnya nih tiba-tiba usaha saya didatengin polisi, didatengin pajak, didatengin apa namanya dari segi pemerintahan gitu ya. Tiba-tiba nanti nemu aja celah gitu ya, nemu celah. Tiba-tiba saya ini ketakutan gitu loh dengan hukum-hukum yang ada. Nah, oleh oknum-oknum itu nanti ketakutan saya itu dimanfaatkan sehingga saya harus mengikuti aturan main dia. Nah, sekarang gini masalahnya. Eh, anak saya mau sekolah, terus sedang kuliah, sedang macam-macam ya kebutuhan kita lagi tinggi, gitu. Kalau yang diancam itu saya pribadi, mungkin saya kuat. Tapi kalau yang diancam itu nanti dampaknya pada istri, saudara, orang tua, anak-anak, gitu. Apakah kita masih kuat ya untuk mendapatkan tekanan seperti itu, untuk tidak ikut alur main orang-orang itu? Atau sebaliknya, saya punya niatan transaksional ya. Saya itu menjadi LSM yang protes tiap hari, protes di depan gedung DPR, di depan wali kota, protes gitu. Tujuannya cuma satu, saya mau bertransaksi supaya saya disuruh diem, supaya saya nanti wis rame-rame gitu. Nanti kamu tak kasih proyek itu, nanti kamu yang bagian kamu yang bangun. Nah, oke, saya mulai diem. Jadi emang saya sengaja bersuara untuk mengambil posisi supaya saya bisa bertransaksi. Jadi saya bikin tekanan-tekanan. Tujuannya apa ya? Supaya saya dikasih kue, jatah. Ini kan juga cara-cara batil. Ya, tiba-tiba saya sukses, saya juga nanti tidak lupa bersedekah, saya tidak lupa naik haji, tidak lupa membangun masjid, gitu. Tapi sisi lain cara saya bertransaksi, amal apa takulu amwalukum itu dengan cara trik-trik yang banyak cara trik, banyak cara dengan membangun transaksi. Jadi uh, itu tadi, apakah keimanan kita ya ayyuhalladzina amanu ini masih kuat ya. Dan lagi-lagi kadang-kadang bukan masalah saya, kalau saya pribadi terus gak apa-apa aku diancam apa sih ya, tapi lek sing disandera orang tua, anak-anak kita yang disandera masih kuat kan itu kan. Itu yang respon dari saya ya. Terima kasih dari Mas Adi dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.